Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bau-Bau, kaum muslimin dan muslimah. Hari ini kita kembali hadir ya di acara khusus Ramadan, yakni Mozaik Ramadan yang tentunya ini setiap hari hadir, tepatnya pukul 4 sore selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan di hari ini Ramadan yang keempat yang jatuh pada hari ini, kita sudah kedatangan ini founder komunitas Spirit Pemuda Hijrah, ada Kakak Rudianto ini, dan saya panggil Kakak Rudi saja nih biar lebih singkat. Iya, silakan. Oke, baik. Saya mau sapa dulu ini. Assalamualaikum Kakak Rudi, kabarnya gimana ini sore ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Semoga ini selalu sehat ini dengan banyaknya juga Amin. rutinitas ya selama bulan Ramadan ini. Dan pendengar, saya juga buka line telepon ya yang ingin ikut berpartisipasi. Ada yang ingin ditanyakan juga ini terkait kegiatan komunitas Spirit Pemuda Hijrah. Ada bisa ikut bergabung melalui line telepon kami juga di 0402 28239964 atau juga bisa melalui jalur WhatsApp kami di 082259722994. Oke, baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi ini terkait komunitas Spirit Pemuda Hijrah, saya mau tanya dulu ini awal mula terbentuknya komunitas Spirit Pemuda Hijrah ini di Kota Bau-Bau ya, khususnya di Kepulauan Buton ini, seperti apa ini awalnya? Mungkin bisa diceritakan juga ini atau mungkin terinspirasi dari mana ini sampai bisa terbentuk komunitas ini? Ya, alhamdulillah komunitas Spirit Pemuda Hijrah ini kurang lebih berdiri sudah mau hampir 6 tahun di Kota Bau-Bau. Jadi sekitar 2018 kami membuat kegiatan untuk melaunching gerakan komunitas Spirit Pemuda Hijrah ini karena terinspirasi dari gerakan yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Ataki. Jadi saat itu memang lagi marak-maraknya gerakan hijrah ya. Ha. Dan salah satu gerakan hijrah yang dibuat oleh Ustadz Hanataki ini kami rasa perlu kami mengcopy paste mungkin ya di Kota Bau-Bau karena banyak juga anak-anak muda yang sekiranya masih mencari wadah untuk belajar ilmu agama seperti itu. Jadi anak-anak muda yang baru hijrah kami buat wadahnya untuk belajar agama dan saat launching itu hari tepat di bulan Agustus kami buat bersamaan dengan kegiatan ngaji bareng Ustadz Taki Malik saat itu. Jadi disitulah kami launching program komunitas kami yang kami namakan komunitas Spirit Pemuda Hijrah Kota Bau-Bau seperti itu. Jadi terinspirasi dari gerakan Ustadz Nataki, kemudian launchingnya dihadiri oleh Ustadz Taki Malik di Taki Malik di 2018. 2018 lalu. Ya, Insya Allah Agustus ini 6 tahun, milad ke 6 tahun Insya Allah. 6 tahun Iya, di 6 bulan tahun. Agustus ini tahun Iya, Insya Allah. 2024. Waduh, ini 2024. ternyata sudah lama juga nih Alhamdulillah. terbentuknya ini. Alhamdulillah. Iya, ini kan dari namanya komunitas pemuda hijrah. Berarti ini semua perkumpulan anak-anak muda ini yang membentuk suatu komunitas untuk bisa memberikan juga siar agama, khususnya di Kepulauan Buton ya. Iya. Dan ini untuk jumlah anggotanya ini di awal terbentuknya ini ada berapa banyak? Ini sampai bisa membentuk suatu komunitas ini seperti Spirit Pemuda Hijrah ini. Iya, jadi awal terbentuknya mungkin sekitar 15 orang ya. 15 orang, kemudian terus berkembang. Saat kegiatan ngaji bareng Ustadz Hakim Malik itu kami memfollow up kegiatan tersebut. Dari peserta yang hadir di ngaji bareng tersebut, kami membuka pendaftaran bagi teman-teman peserta ngaji bareng itu yang mau join dengan komunitas Spirit Pemuda Hijrah, silahkan. Dari situlah mulai banyak yang bergabung dan mengikuti program-program kita. Jadi memang awalnya belum ada resmi seperti dibuat struktur organisasi ya. Jadi masih berjalan seperti biasa. Ada program ngaji bareng, kami share ke grup WhatsApp alumni kegiatan ngaji bareng itu. Kemudian banyak anak-anak muda yang tertarik untuk ikut. Sampai dari tahun ke tahun alhamdulillah program berjalan, ada saja yang kemudian berpartisipasi. Jadi kami sebutnya ada pengurus Spirit Pemuda Hijrah, ada anggota biasa seperti itu. Kalau pengurusnya kurang lebih ada sekitar 30-an lah yang istilahnya konsisten untuk menggerakkan roda organisasi kami ini. Dan anggotanya mungkin ya banyak ya, karena
boleh dibilang majelis-majelis yang kami buat dari masing-masing program itu anggotanya berbeda-beda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, yang mungkin bisa seratusan mungkin ya, seratusan Oh, lebih banyak kalau ya. anggota biasa seperti itu. Tapi kalau Iya, pengurusnya kurang lebih ada sekitar 30. 30 orang ini yang pengurus 30. tetapnya. Iya, pengurus tetap. Jadi tadi awal mulanya tadi cuma 15 orang anggotanya. Ya Di kurang awal. lebih 15. Ini berawal dari tadi ikut ngaji ya tadi. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini kumpulan teman-teman yang yang punya visi Heeh. yang sama atau sefrekuensi lah untuk membuat komunitas Spirit Pemuda Hijrah ini yang 15 orang ini. Kemudian muncullah ide-ide program dan berjalan seperti biasa. Dari program inilah kemudian berkembang, ada yang menorehkan diri masuk untuk jadi pengurus, bukan hanya sekedar mengikuti program saja, tapi dia ingin punya amanah untuk menggerakkan komunitas kita dan masuk sebagai pengurus seperti itu. Oke, baik. Jadi Jadi seperti ini itu. Selama 6 tahun ya, masuk ke 6 Iya, tahun kurang ini lebih, ya, 6 insya Allah. tahun ini terbentuk komunitas Spirit Pemuda Hijrah ini. Iya. Apa-apa saja ini yang sudah dilakukan? Atau mungkin kegiatan apa saja untuk bisa melakukan siar agama kepada masyarakat? Nah, dan bentuk kegiatannya ini seperti apa ini? Iya, jadi di komunitas Spirit Pemuda Hijrah kami ada program pekanan, kemudian ada program bulanan, sama ada program tahunan. Jadi dan terbagi beberapa bidang ya, ada bidang syiar dakwah, ada bidang sosial dan pelayanan umat, kemudian ada bidang humas, ada bidang media, kemudian ada bidang kemuslimahan dan bidang kewirausahaan. Jadi setiap bidang ini semua punya program-program yang sesuai dengan kapasitas atau kerjanya ya. Beberapa program misalnya kalau syiar dakwah ini kami ada program rutin kelas tahsin tahfiz, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jadi tempat belajar ngaji rutin akhir pekan, karena kami memfasilitasi orang-orang yang sibuk yang mungkin susah untuk belajar ngaji tiap hari, maka ada waktu sepekan sekali untuk dibuat wadahnya belajar ngaji. Jadi teman-teman boleh belajar ngaji, memperbaiki bacaan Qur'annya lewat program tahsin, dan juga yang mau menghafal Qur'an, program tahfiz Gitu. seperti itu. Jadi itu salah satu program syiar dakwah. Ada juga yang sekarang kami lakukan itu adalah program daurah, karantina daurah menghafal Al-Qur'an di sekretariat kami. Jadi sekretariat ini adalah kami kurang lebih baru sebulan lebih menempati sekretariat ini. Jadi rumah kosong milik orang baik yang Itu kayak semacam pesantren ya? bukan, mungkin lebih tepatnya rumah Quran lah. Rumah Iya, Quran. jadi maksudnya lebih familiar, bisa disebut sebagai rumah Quran dan juga base camp atau sekretariat. Jadi tempat kami membuat kegiatan namanya kegiatan karantina daurah menghafal Al-Quran yang 1 bulan 1 juz, yang Ramadan ini 20 hari target setengah sampai 1 juz. Itu baru syiar dakwah ya. Kemudian ada program sosial dan pelayanan umat. Terakhir kami bekerja sama dengan Dompet Duafa Sulawesi Tenggara dalam kegiatan sedekah dongeng. Jadi sedekah dongeng ini kami roadshow ke sekolah-sekolah di TK, SD, SMP, SMA juga untuk menggalang donasi Palestina dan juga menggalang donasi program sedekah Ramadan seperti itu. Itu ya untuk kegiatan sosial ya? Sosial dan pelayanan. Jadi fokus kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu orang-orang sekitar, seperti membagi-bagi sembako juga ada. Kemudian ada program kolaborasi dengan Dompet Duafa, pernah juga membuat pelatihan pemulasaran jenazah di beberapa instansi dan masjid di Kota Bau-Bau. Jadi cukup cukup banyak, baik yang mandiri oleh SPH ataupun yang sifatnya kolaborasi. Itu kegiatan bulanan atau dia kondisional ya, tergantung. Kalau kolaborasi berarti dia menyesuaikan dengan keadaan atau waktu dari mitra kolaborasi kita, yaitu Dompet Duafa. Tapi kalau dari program mandiri Spirit Pemuda Hijrah ini biasanya dia sebulan sekali, ada yang per 3 bulan sekali untuk sosial dan pelayanan umat seperti itu. Kalau syiar dakwah yang kelas tahsin tahfiz itu dia sepekan sekali untuk kelas tahsin tahfiz yang laki-laki ataupun yang perempuan. Juga ada program syiar dakwah itu namanya program kami beri namanya kajian intensif.
Tapi untuk sementara masih Zoom karena ustadznya di Bogor. Orang asli Bau sebenarnya beliau, tapi sudah lama mukim di mana, di Bogor. Jadi kita via Zoom, beliau menyampaikan materi sepekan sekali tiap malam Rabu, kajian intensif online membahas tentang rukun Islam sama rukun iman. Ya. Seperti itu. Ya, terus tadi ini yang untuk menghafal Quran ini Iya. tadi gurunya atau pengajarnya dari mana ini? Dari anggota Spirit Pemuda Hijrah atau mungkin diundang ustadz dari mana yang untuk ajarkan ini untuk Iya. pengajian tadi? Alhamdulillah dari anggota kita sendiri. Oh, anggota Iya, langsung. jadi luar biasa ya alhamdulillah. Jadi ada beberapa pengurus yang memang teman-teman ini kita lihat secara keilmuan punya kelebihan di menghafal Quran. Oh gitu. Jadi memang saya sampaikan bahwa komunitas Spirit Pemuda Hijrah ini dia fokusnya ke dakwah Al-Quran dan juga dakwah sosial keumatan. Jadi dakwah Al-Quran memang banyak program-program memang fokus kepada syiar tentang Al-Quran, mencintai Al-Quran, program-program yang sifatnya Al-Quran seperti itu, dakwah Al-Quran. Teman-teman sendiri yang punya kelebihan di Spirit, teman-teman yang kami lihat punya kelebihan cara menghafalnya lebih cepat, itu biasanya kami berdayakan dengan mengirim mereka untuk mondok di Jawa. Jadi Dikirim ke sana. iya, untuk belajar. Ini ada beberapa yang 2 orang perempuan, 1 orangnya sudah balik, satunya sementara mondok lagi di Jawa, yang 3-nya lagi yang 3 laki-laki sementara kuliah, dan satunya lagi sementara satunya kuliah di Pekalong di Jawa Timur lah, saya lupa nama ininya. Tapi itu kami sendiri yang kemudian kirim. Jadi ada donatur yang membantu kita untuk dikasihkan dana lah seperti itu untuk anak ini, teman kita ini kuliah sambil menghafal Al-Quran di Jawa. Jadi mereka pulang harus mengabdi di komunitas kita. Jadi kita buatkan program, buatkan wadah. Tapi mereka tidak kemana-mana, harus mengabdi di komunitas kita. Jadi kita buatkan semacam rumah Quran yang memang harus ngajar di situ. Kita jadi nanti kembali mereka jadi pengajar juga jadi nanti pengajar. di situ. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Iya. Terus ini kita ketahui ini untuk wilayah Kepulauan Buton ya, ini wilayahnya nih untuk komunitas Spirit Pemuda Hijrah ini. Ini kan ada Kabupaten Buton, Buton Selatan, ada juga Buton Tengah ini. Bagaimana ini untuk bisa melakukan siar agama ini kepada masyarakat, khususnya wilayah Kepulauan Buton, dan juga strateginya seperti apa ini? Masya Allah. Ya, ini tantangannya ya, karena komunitas ini kalau saya bilang ke teman-teman 2 poin yang paling penting dalam organisasi, cara menggerakkan, yang kedua mengembangkan. Jadi kita di tahap mengembangkan organisasi karena sudah masuk 5 tahun ke atas. Jadi memang fokus untuk pengembangan organisasi di komunitas Spirit Pemuda Hijrah. Pengembangannya kita membuat yayasan yang memang yayasan itu menjadi payung hukum kita. Komunitas Spirit Pemuda Hijrah ini tidak punya legalitas ya. Kita punya yayasan, yayasan itu sebagai payung hukum kita untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi, yang menyentuh pemerintah, mitra kolaborasi, dan lain-lain. Komunitas Spirit Pemuda Hijrah lebih fleksibel saja di lapangan dan tidak membuat kita terlalu harus ada hal yang baku untuk kita kerjakan, tapi punya adab-adabnya, punya aturan-aturannya, walaupun tidak ada satu organisasi tidak ada ADRT dan seterusnya, tapi pengembangannya nanti rencananya mau dibuatkan legalitas. Terkait dengan beberapa kabupaten tadi ini, kami pernah melakukan kegiatan safari dakwah di beberapa kabupaten tadi. Jadi kita punya program tahunan itu mendatangkan ustazah kondang di Kota Bau-Bau. Contohnya beberapa yang di awal tadi kan Ustadz Taki Malik ya. Ustadz Taki Malik. Kemudian ada Ustadz Abdul Somad juga pernah datang lewat jejaring kita. Ada orang baik lah yang mempercayakan kita. Kemudian ada Ustazah Okesana Dewi, ada Syekh Muhammad Jaber, adiknya Ustadz Syekh Ali Jaber, almarhum. Dan ada beberapa syekh yang juga hadir, yang mungkin kurang familiar ya, tapi kami dipercayakan untuk menghadirkan di Kota Bau-Bau. Dan kami terakhir itu Syekh Ustadz Muhammad Hussein Gaza, yang aktivis kemanusiaan yang sering nongol di YouTube, yang menyampaikan tentang kondisi Palestina di Gaza. Itu kemarin Ustazah Okesana Dewi, kegiatan safari dakwahnya itu di Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, sama Kota Bau-Bau. Yang terakhir Ustadz Hussein Gaza juga itu di Buton Tengah, di beberapa titik yang ada di masjid di Kabupaten Buton. Jadi memang kalau pengembangannya kita belum ada cabang komunitasnya,
Tapi untuk pengembangan syiar dakwahnya itu sudah menyentuh beberapa kabupaten tadi seperti Kabupaten Buton, Buton Tengah sama Buton Selatan dengan program safari dakwah bersama ustadz atau ustazah kondang yang terjadwal tiap tahun hadir di Kota Bau-Bau seperti itu. Jadi ini ada agenda tahunannya seperti tadi yang mengundang ustadz-ustadz kondang ini untuk Iya, hadir di insya Kota Allah, Bau-Bau ini. insya Allah ada. Nah, emang ini agendanya cuma untuk Kota Bau-Bau, mungkin ada di Kabupaten Buton, di Buton Tengah atau Buton Selatan juga ini. Iya, Ada nggak seperti itu. seperti itu? Memang kami berusaha setiap insya Allah ya dai-dai yang istilahnya nasional yang kami undang, kami berusaha untuk bukan hanya di Kota Bau-Bau yang bisa dijangkau, tapi di Kepulauan Buton. Iya, ini kan sebenarnya cuma untuk memperkenalkan juga kalau wilayah Buton ini besar sekali. Iya, nih. seperti itu. Sebenarnya bukan hanya Kota Kota Bau-Bau Bau saja, betul. tapi untuk ada di Kabupaten Butonnya Seperti juga, itu. Buton Tengah sama Buton Selatan ini. Iya, betul Dan ini sekali. sudah pernah dilakukan di sana. Alhamdulillah. Tadi yang seperti saya sampaikan, Ustazah Ukesna Dewi, kita pernah bawa di Batauga, Buton Selatan, gitu. pernah dibawa ke Buton Tengah, pernah dibawa ke Kabupaten Buton. Jadi memang safari dakwah itu kan awalnya kita memang safari dakwah itu cuma dalam Kota Bau-Bau, tapi beberapa kali atau ustazah yang kami undang itu ternyata setelah kami lobby, mereka ternyata punya waktu yang bisa bukan hanya di Kota Bau tapi kita bawa juga ke daratan. Yang penting kami menjelaskan tentang situasi, berapa jaraknya dan seterusnya. Alhamdulillah sejauh yang kami komunikasikan dengan orang-orang yang kami ajak untuk bukan hanya di dalam Kota Bau-Bau, mereka juga kemudian menerima dengan baik bahwa setelah kami jelaskan bahwa wilayah Bau-Bau itu berdekatan dengan satu daratan dengan Buton Selatan, satu daratan dengan Kabupaten Buton dengan jarak sekian jam dan seterusnya. Jadi memang berusahalah setiap kali ustadz datang, kami berusaha untuk menawarkan bukan hanya dalam Kota Bau-Bau, tapi kalau bisa dijangkau dengan Kabupaten Buton, Buton Selatan sama Buton Tengah. Karena yang paling terdekat kan, dan insya Allah aksesnya kan tidak terlalu susah juga. Iya, cuma mungkin kalau Buton Tengah ini ya Lumayan, iya. tapi tantangannya di situ Mbak. Tantangannya itu justru tantangannya di situ. Dan dua ustadz yang kami pernah bawa untuk safari dakwah di Buton Tengah, justru mohon maaf ya, saya boleh bilang mungkin Buton Tengah yang lebih prepare untuk penerimaannya dibandingkan beberapa. Sana ya, iya, lebih semangat itu. ini. Betul sekali. Oh gitu, ya. Oke, ini kan untuk tahun ini berarti belum ada agenda ini untuk mengundang ustadz siapa lagi, nih, ustadz kondang ini. Ada rencana belum ada? Sudah masuk dalam list tapi menunggu. Ada beberapa yang sudah terjadwal tapi kita tinggal menunggu ACC karena ketika kita bertemu dengan beberapa masyarakat yang sudah tahu kami Spirit Pemuda Hijrah, sering kami ditanyai siapa lagi gitu. Tapi kami selalu menjawab mohon didoakan. Jadi beberapa request dari masyarakat misalnya seperti Ustaz Hadi Hidayat ya, itu Masya Allah banyak sekali yang kemudian menginginkan beliau hadir di Kota Bau-Bau. Kami sampaikan bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat itu sudah kami lalui tahapan pengajuannya. Jadi memang jauh sebelum Ustaz Abdul Somad hadir di Kota Bau-Bau, sebenarnya yang kami prioritaskan dulu pengajuannya adalah Ustaz Hadi Hidayat. Tapi semua pengajuan ustadz-ustadz yang kami kenal itu lebih familiar diketahui atau ustadz kondang, itu sebenarnya kami dari Spirit Pemuda Hijrah sudah mengajukan permohonan kepada admin ya kalau boleh dibilang, atau misalnya bagian ofisialnya kami sudah mengajukan beberapa proposal dan seterusnya. Tapi lagi-lagi ya kami pernah disampaikan oleh salah satu ofisial dari Ustadz Hadi Hidayat misalnya ini ya, kami disampaikan doakan kalau berjodoh insya Allah gitu. Jadi kami selalu berharap ya bahwa keinginan masyarakat Kota Bau-Bau ini seperti mengundang beberapa ustadz kayak Ustadz Dasar Latif, Ustadz Hadi Hidayat. Jadi semua sudah kami kontak. Gitu. Tinggal menunggu siapa yang kemudian meng-ACC terlebih dahulu. Oh gitu. Jadi ini semua tadi ini ustadz-ustadz yang sudah diundang tadi ini semua dari keinginan masyarakat ini. Iya, sebenarnya kalau yang sebelumnya itu ada beberapa yang kami kan biasanya sebelum mengundang ustadz itu kami buat polling di Instagram. Ada beberapa pilihan ustadz yang kami sertakan, kemudian ada polling yang masuk. Biasanya polling yang lebih banyak itu yang kami prioritaskan untuk kami dahulukan seperti itu. Tapi tergantung yang responnya lebih cepat
dan siapa yang meng-ACC dari dari beberapa ini Oh, dari yang beberapa kami ustadz yang undang. diundang Iya, ini. seperti itu. Insyaallah. Oh ya. Ya, terus ini sejauh ini ya untuk semua program-program yang mungkin juga sudah dilakukan. Ini ada juga nih kerjasama dari pihak pemerintah atau juga masyarakat ini. Iya, alhamdulillah. Sejak berdirinya komunitas Perpemuda Hijrah, kami selalu sowan, selalu silaturahmi dengan pemerintah, terutama Bapak Wali Kota ya. Jadi sebelumnya setiap kali kegiatan, Kementerian Agama juga, dan bahkan yang program terakhir ini kita kolaborasi program roadshow sedekah dongeng itu kerjasama dengan Bunda PAUD Kota Bau-Bau, Ibu PJ Wali Kota, sama Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau. Jadi memang komunitas Perpemuda Hijrah ini bukan komunitas yang agak fanatik dengan, maksudnya agak menutup diri, tidak. Tapi kita selalu berusaha untuk bisa fleksibel, tidak ada batasan dengan pemerintah. Jadi apa-apa selalu koordinasi. Misalnya kita buat program A, program B, maka kami selalu silaturahmi dengan pemerintah yang terkait dengan program kita, biar nanti di lapangan itu tidak ada penilaian-penilaian yang kurang baik tentang komunitas kita. Ini kayaknya dianggap bahwa kami aliran apa dan seterusnya. Makanya selalu kami sampaikan ke teman-teman bahwa setiap program itu yang ada kaitannya dengan yang bersentuhan dengan pemerintah, mungkin kita bisa silaturahmi untuk minimal menyampaikan bahwa ada program kami seperti ini, terkait dengan kehadiran itu urusan kesekian, yang penting kami selalu silaturahmi untuk menyampaikan program kami seperti itu. Oh gitu, jadi setiap ada kegiatan itu harus disampaikan juga kepada pemerintah, Ya, tergantung kegiatannya juga ini. bahkan kalau misalnya ada kegiatan resmi itu minimal Kementerian Agama yang menjadi prioritas kita untuk hadir. Oh, iya. Contohnya kemarin program wisuda angkatan 1 menghafal Quran 1 bulan 1 juz itu Pak Kandepak langsung hadir untuk Apa tadi? wisuda menghafal Al-Quran 1 bulan 1 juz. Nah, itu program kita yang bulan lalu. Bulan lalu. Ya, jadi ada 11 santriwati yang mukim di rumah Quran atau di sekretariat kita, diajar oleh ustazah yang pengurus kita sendiri yang baru pulang dari menghafal, mondok. Kemudian kami buat program karantina daurah menghafal Al-Quran 1 bulan, target 1 juz, dan itu tercapai. Saat wisudanya di Gedung Skopma, kami mengundang Pak Kepala Kementerian Agama Kota Bau-Bau untuk menghadiri membuka kegiatan kita, dan beliau hadir seperti itu. Oh gitu, jadi ini yang wisuda ini banyak ini? Yang angkatan 1 itu 11 orang. 11 orang. Yang ini angkatan kedua ini sementara berjalan di program Ramadan, spesial Ramadan, 20 hari target setengah juz sampai 1 juz. 20 hari? 20 hari. Target setengah juz sampai 1 juz. Jadi memang di karantina. Programnya karantina. Jadi mereka sudah terjadwal dari bangun sampai tidur kembali di bulan Ramadan ya, 20 hari. Kalau yang hari biasa 1 bulan 1 juz. Kami hanya buat sebatas program daurah atau program pelatihan namanya. Karena belum ada, sebenarnya kita lagi sementara membangun pondok pesantren atau masjid di Palabusa, ada wakaf tanah lah yang dikasihkan ke kami. Tapi sementara pengerjaan dan masih berhenti untuk sementara karena satu dan lain hal. Dan kami fokus di dalam kota, ada rumah orang baik, rumah kosong yang kami fungsikan untuk program dakwah Al-Quran. Jadi kami buatlah program itu di tempatnya di Wajo, depan Gedung Skopma. Oh, di Wajo. Iya, jadi disitulah, di rumah inilah yang kami pakai untuk program karantina menghafal Al-Quran 1 bulan 1 juz. Yang hari biasa, kalau yang bulan Ramadan 20 hari hafal setengah sampai 1 juz. Jadi memang di karantina, konsepnya karantina. Oh, jadi nggak keluar ini dari situ. Ada yang mukim atau yang diasramakan. Jadi asrama ini fasilitasnya semua kami tanggung, makan buka puasa, makan sahur, di luar dari Ramadan, makan 3 kali sehari itu kami tanggung juga. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya, banyak sekali orang-orang baik di bawah ini. Oh, jadi itu untuk anggarannya itu? Iya, donatur, Masya Allah, luar biasa. Ternyata banyak orang-orang yang kemudian setelah kami posting di Instagram, kami posting di Facebook, kemudian saya pribadi sering memposting kegiatan-kegiatan maksudnya dengan laporan saya pribadi ya, itu banyak sekali yang kemudian melirik dan menilai. Dan saat kami mendatangi beberapa donatur, jadi ada yang sifatnya datang dengan sendirinya, ada yang sifatnya kami menjemput rezeki itu. Jadi beberapa kami mungkin
penawaran sponsor begitu. Jadi ada beberapa rumah makan di Kota Bau-Bau ini yang ketika kami ajukan itu mereka responnya luar biasa sekali. Jadi makan santriwati itu hampir semua donatur yang menanggulangi. Iya. Tinggal kita dibagi jadwalnya. Hari ini rumah makan ini, hari ini mereka tinggal Itu sudah datang. termasuk donatur tetap nggak nih? Boleh dibilang bukan donatur tetap juga ya, karena bukan. donatur yang berdasarkan program saja sebenarnya. Oh gitu. Oke, baik, luar biasa ternyata kegiatannya ini. Oke, dan ini ada tidak kesulitan ini atau juga mungkin hambatan ini di awal terbentuknya ini komunitas Spirit Pemuda Hijrah ini, atau mungkin saat ini ada nggak hambatan-hambatan ini yang dialami? Pasti ada ya. Jadi kalau hambatan lebih ke menyatukan pemikiran sebenarnya dengan teman-teman. Jadi banyak orang, banyak kepala, banyak ide. Jadi menyatukan pandangan dengan teman-teman. Apalagi kita ketemu dengan orang-orang yang baru ya ketika Iya, betul. membentuk komunitas ini. Memang di awal ada beberapa yang sevisi atau sefrekuensi, tapi ketika ada orang-orang baru yang masuk, berbagai macam pandangan itu muncul dengan sendirinya. Dan itu kalau saya pribadi lebih yang susahnya itu menyatukan pandangan sama karakter teman-teman ya, karena kan banyak orang, banyak karakter yang berbeda-beda yang kita temui. Itu yang pertama untuk menyatukan pandangan lah seperti itu. Yang kedua, karena kami sebenarnya program ini alhamdulillah terus aktif. Mungkin terkait dengan ini ya, terkait dengan donasi-donasi ya. Jadi memang kita tidak menutup mata bahwa yang namanya donasi untuk menjalankan sebuah program itu sangat penting sekali. Seperti itu. Walaupun kami percaya ada saja pertolongan Allah yang hadir karena kegiatan kita kegiatan baik yang sifatnya untuk kebermanfaatan umat ya, orang banyak, pasti ada saja. Tapi sebenarnya kami berharap bahwa anggaran atau dana itu harus ada yang tetap di setiap tahun. Jadi kami tidak terlalu berharap terlalu sering untuk mencari donatur-donatur atau sponsor, tapi ada dana yang memang tiap tahun yang sudah teranggarkan. Memang di beberapa kesempatan kami sudah ada tawaran dari beberapa anggota dewan ya untuk memasukkan proposal dengan program-program yang teman-teman lakukan di setiap tahun biar nanti dianggarkan lah untuk program Jadi itu sebenarnya tahunan. lebih memudahkan lagi nih. Seperti itu ya. Jadi hambatan kedua anggaran. Anggaran. Walaupun memang ada saja pertolongan Allah, tapi memang kita tidak menutup mata itu. Anggaran itu memang kalau bisa ada anggaran tetap tiap tahun dari program. Seperti itu, insya Allah. Insya Allah deh. Oke, baik. Kita jeda dulu ini. Kita hadirkan dulu lagu religi, dan tentunya kita masih kembali ya bersama Kakak Rudi, dan nantinya kita juga akan tanya nih terkait kegiatan Spirit Pemuda Hijrah ini spesial di bulan Ramadan ini apa saja. Untuk itu terus dengarkan kami dari Bau-Bau di 97,8 MHz. Oke, baik, masih di 97,8 MHz radio kesayangan Anda RRI Bau-Bau, masih di Mozaik Ramadan, dan kita buka line telepon juga ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Ada yang ingin ditanyakan juga sama Kakak Rudi, silakan saja ini bergabung di line telepon kami di 0402 28239994 atau juga melalui jalur WhatsApp kami. Oke, baik, saat ini Kak Rudi ini kan kita lagi masuk di bulan suci Ramadan ini, pastinya untuk menyuarakan syiar agama ini lebih kencang lagi nih. Ada nggak ini kegiatan khusus atau juga kegiatan spesial selama bulan suci Ramadan ini oleh komunitas Spirit ya Pemuda Hijrah ini? Iya, alhamdulillah untuk program spesial Ramadan kita tahun ini programnya kolaborasi dengan Dompet Duafa Sulawesi Tenggara, kemudian dengan Bunda Paut Kota Bau-Bau, dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Jadi ada beberapa program yang kami lakukan di Ramadan ini. Yang pertama ada program Traktir Makan Saudaramu. Jadi Traktir Makan Saudaramu ini dia untuk berbagi menu buka puasa sama sahur. Jadi memang targetnya untuk kayak anak-anak santri penghafal Quran, atau orang-orang yang di pinggir jalan, anak-anak yang di masjid dan seterusnya. Ini kurang lebih targetnya sekitar ratusan untuk pembagian makanan sahur dan juga buka puasa seperti itu. Yang kedua ada program belanja bareng yatim.
Belanja barang yatim. Ya, jadi Ini seperti apa ini? konsepnya kami cari anak yatim yang akan dikasih apa namanya semacam ini ya, semacam uang untuk dibelanjakan di swalayan atau toko tertentu. Jadi mereka boleh belanja pakaian, boleh belanja sembako dan seterusnya. Jadi kami kerjasama juga dengan salah satu swalayan yang ada di Kota Bau-Bau. Jadi anak-anak yatim ini yang kurang lebih jumlahnya targetnya ada 16 anak. Jadi mereka akan belanja di swalayan yang kami sudah ajak kerjasama ini untuk berbelanja kebutuhan mereka seperti itu. Jadi belanja barang akan didampingi oleh orang tua atau wali dan juga teman-teman dari Spirit Pemuda Hijrah. Oh iya, terus ini Seperti itu. dilakukan tiap hari nih selama bulan Ramadan ini selama 30 hari ini atau gimana Tidak, ini? dia konsepnya? hanya sekali saja Oh, sekali dalam sebulan. dengan target 16 anak 16 yatim. anak yatim. Seperti itu. Ah, ini dilaksanakan kapan ini mulainya? Insya Allah kalau tidak ada halangan Jumat pekan depan tanggal 22 Maret insya Allah. Kalau oke. yang traktir makan saudaramu tadi ini, Ah, ini nanti tiap hari ya, kita bukan tiap hari juga sih, melihat keadaan kalau misalnya, tapi setiap minggu akan ada ada. penyaluran makanan buka puasa dan juga sahur, seperti itu. Itu bertempat di mana nanti kegiatannya? Kalau traktir makan saudaramu ini yang kami fokuskan di tempat program menghafal Al-Quran kami yang di Rumah Quran Darul Hijrah. Itu kan programnya setiap hari selama 20 hari ke depan selama Ramadan. Jadi kami mendistribusikan juga untuk anak-anak santri penghafal Al-Quran dan juga nanti ada di tanggal 17 Maret sama 31 Maret itu kena hari Ahad. Kalau yang 20 hari berturut-turut tadi 1 sampai 20 Ramadan pembagiannya, kemudian yang kedua tanggal 17 Maret sama 31 Maret itu dibagi di jalan. Oke. Seperti itu. Iya. Untuk yang traktir makan saudaramu sahur dan buka puasa. Iya. Terus selain itu ada lagi Ada kegiatan lain? program parcel atau paket lebaran untuk tukang becak, kemudian yang tukang gerobak juga. Jadi memang targetnya tadi kan ada anak yatim untuk belanja. Sekarang untuk tukang becak yang dorong-dorong gerobak. Jadi targetnya itu 16 orang juga. Jadi dia paketnya parcel lebaran namanya. Parcel lebaran. Itu insya Allah pelaksananya di tanggal 24 Maret. Oke. Kegiatannya untuk pembagiannya insya Allah. Kemudian ada program THR untuk guru ngaji. THR untuk guru ngaji. Iya, jadi THR guru ngaji ini kami mendata TPA atau TPQ yang ada di sekitar kita yang mungkin secara ini ya, maksudnya mungkin tidak ada iuran tetap saat tidak ngajar ngaji mungkin tidak ada iurannya ya, atau bisa jadi yang kami prioritaskan dari kami adalah orang-orang terdekat dari Spirit Pemuda Hijrah yang kami ketahui itu dia aktif mengajarkan Al-Quran atau belajar ajar ngaji seperti itu. Dia sama juga kurang lebih ada sekitar 16 guru ngaji yang akan dikasih THR seperti itu. Jadi kami datangi langsung untuk dikasihkan THR-nya seperti itu untuk guru ngaji. Dan yang terakhir programnya itu ada borong dagangan berkah. Borong dagangan berkah. Borong dagangan berkah ini dia konsepnya kami mencari pedagang-pedagang kecil yang kami beli dagangannya dengan sekian. Jadi satu ada 3 lapak nanti, 3 lapak. Jadi lapak 1 itu sejumlah 1,3 juta sampai lapak ketiga. Jadi mereka akan buka lapaknya di depan atau di tempat yang kami sudah tentukan. Sejumlah misalnya sejumlah 1,3 juta tadi itu. Kemudian mereka siapkan aja makanan atau yang sudah mereka siapkan sesuai dengan yang kami beli. Misalnya di situ kue-kue, sifatnya mungkin tajil. Kue-kue dan es buah atau apalah seperti itu. Nanti diborong, kami beli pedagang kecil ini yang punya dagangan ini, dan itu akan dibagikan ke pengguna jalan, ke orang-orang yang jadi pembagian mungkin lebih tepatnya pembagian takjil gratis, tapi kita borong yang punya dagangan. Pedagang kecil. Iya, seperti itu. Iya. Intinya untuk membantu juga ini pedagang-pedagang kecil di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Oke, baik. Ini karena waktu juga yang membatasi kita ya. Terakhir ini, ada nggak ini harapan atau juga pesan kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama ini melakukan siar agama Islam ini untuk bisa menjadi umat Muslim yang lebih baik lagi nih ke depannya? Insyaallah, iya.
Jadi terima kasih ya sejauh kurang lebih hampir 6 tahun perjalanan Spirit Manager ini kami terus disupport oleh orang-orang baik yang membantu kami dari segi pendanaan juga. Harapannya orang-orang baik ini terus istiqomah juga membantu kita untuk membantu pendanaan di program-program dakwah kami. Juga pemerintah lebih peka ya terhadap program-program dakwah yang kami lakukan yang sifatnya bukan hanya support kehadiran saja mungkin ya, tapi kami saat ada kebutuhan yang sifatnya mungkin pendanaan karena komunitas kita ini alhamdulillah konsisten terus melakukan program kegiatan, maka sifatnya lebih kepekaan untuk membantu komunitas yang aktif itu mungkin lebih ditingkatkan oleh pemerintah. Baik. Dan masyarakat selalu mensupport kegiatan kita seperti itu, insya Allah. Oke deh. Oke baik, terima kasih ya untuk Kakak Rudi ini sudah meluangkan waktunya untuk datang ya di studio RRI Bau-Bau. Semoga Kak Rudi ini selalu sehat ini dan selalu dimudahkan juga dalam niat baiknya untuk memberikan juga siar agama di Kepulauan Buton ini agar ini terwujud juga masyarakat madani, insya Allah. Amin. Baik pendengar, demikian sudah Mozaik Ramadan edisi hari ini. Saya ingatkan juga kembali ya, jangan lewatkan selama bulan Ramadan kita punya acara khusus Ramadan setiap hari pada pukul 4 sore. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.